Untuk orang yang berjodi Aquarius, itu biasanya selalu melakukan kata tindakan dengan tantangan, dengan halangan dan rintangan ya. Apalagi hambatan yang menghadang di depan mata dia. Dia selalu melakukan semuanya itu dengan cara tertata rapi dan melakukan suatu kata kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu ya. Apalagi dari segi asmara percintaan, itu selalu melakukan suatu kata keinginan, harapan, dan doa yang baik untuk pasangan sehingga bisa melakukan suatu kata kehidupan asmara yang penuh dengan kebaikan dan positif. Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru setiap harinya dari Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Aquarius. Ya, kali ini akan meramalkan tentang dari segi hoki rezeki dewa penolong dan asmara ataupun percintaan ya orang yang berzodiak Aquarius. Jadi di sini kita akan melanjutkan kita akan memulai kata ramalan ini, tapi sebelum itu kita akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi. Oke, kita akan mengambil dulu 5 kartunya ya. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa hoki rezeki dewa penolong ini banyak halangannya. Banyak ada suatu kata kuasa gelap di sini. Di sini banyak suatu kata ujian dan cobaan. Di sini dalam suatu hasil keuntungan, hoki rezeki, ya kata kerjasama, di sini semuanya itu banyak halangannya dan banyak ujian dan cobaannya. Di sini kita akan lihat dulu dari sisi dua sisi kehidupan dan kiri kanan itu apakah mendapatkan sesuatu yang terbaik, baru kita akan lihat dulu solusinya bagaimana ya. Di sini kita akan mengambil 3 kartunya. Tiga kartu ini menggambarkan bahwa kata amarah di sini. Suatu kata keyakinan di sini. Di sini ada suatu orang yang bermaksud tidak senang kepada Anda ya. Di sini ada satu kata amarah. Nah, dari sisi kehidupan kiri ini orang berkulit sawo matang tidak senang dengan Anda. Marah dan merasa sakit hati. Nah, sedangkan dari sini untuk sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik jalan cahaya titik terang, ini di suatu kata ujungnya adalah suatu kata kesabaran. Di sini kehidupan ini mengatakan bahwa suatu kata kerjasama itu harus dilakukan suatu kata prinsip, jangan ada kata pelin-pelan dan melakukan sesuatu kata hal yang baik dalam kehidupan Anda. Jangan melakukan semuanya itu dengan suatu kata kehidupan yang benar-benar menyesatkan ataupun sengaja untuk menghalang-halangi semua hal yang baik. Karena di sini kehidupan ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal jalan keluar yang bisa Anda dapatkan, tapi di sini kalau kita berpikir untuk tidak maju ataupun mundur, ya bisa saja kita bisa mendapat suatu kata yang tidak baik ataupun yang baik. Tapi itu semua itu tidak berlaku ya, tidak berlaku dengan seperti itu. Karena di sini kan pasti kita berhubungan dengan suatu kata situasi kondisi dan apakah kita baru bisa menilai mana yang baik atau tidak. Jadi di sini untuk dari kehidupan sisi kanan ini sangat bagus sekali ya. Nah, sedangkan di sini sisi kehidupan kiri ini ada sesuatu orang yang dia merasa tersakiti dan merasa marah dengan Anda. Orang yang berkulit sawo matang dan rambutnya panjang. Ini orangnya lumayan berisi badannya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini kayaknya ada sesuatu yang membebani sehingga Anda itu sangat susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik. Kita akan melihat dulu kata solusinya apa. Kita akan lihat. Karena di sini hoki rezekinya itu sangat anjlok dan banyak suatu kata ujian dan cobaan ya. Jadi suatu kata kerjaan kerjasama semua tidak bisa berjalan dengan baik. Semua dikit-dikit ditutupi, dihalangi rezeki. Jadi apapun semuanya tuh tidak tergambarkan suatu kata hal positif yang bisa membuat Anda tuh jadi lebih baik. Nah, jadi ini kata tujuan itu lebih banyak berdoa ya. Karena di sini kalau saya di sini
banyak berdoa dan banyak melakukan pencerahan aura ya. Buatlah kata magic money ya. Nah, di sini banyak kesedihan dan banyak aura gelap. Di sini tujuan rencana Anda tuh tidak dapat melakukan suatu kata hal yang baik. Semuanya itu tidak bisa tercapai dengan yang namanya harapan ataupun sesuai dengan keinginan Anda. Nah, jadi di sini tujuan kata rencana ini semuanya itu banyak kekecewaan. Jadi rencana tujuan itu tidak dapat sesuatu hal yang bisa dikerjakan ataupun dilaksanakan ke depannya. Nah, jadi dan lantas bagaimana teman-teman? Ini kalau saya lihat sini secara gambaran untuk orang yang zodiak Aquarius, jangan terlalu terpaku yang namanya suatu kata keberhasilan ataupun pendapatannya. Karena di sini zodiak Aquarius itu lebih menekankan pada keuntungan dan keberhasilan ya. Karena di bulan 5 ini tidak membutuhkan hal seperti itu karena di bulan 5 ini Anda masih banyak untuk menyelesaikan berbagai banyak masalah ya. Karena untuk orang zodiak Aquarius itu masalah itu kalau saya lihat sih ada banyak yang belum diselesaikan, banyak yang Anda hadapi ya. Jadi sehingga Anda susah untuk mendapatkan yang namanya kebaikan ataupun kehidupan Anda yang semestinya bagaimana Anda jalankan. Jadi di sini untuk zodiak Aquarius itu ada banyak kesusahan dan banyak menderita lah di bulan 5 ini. Tapi yang nggak sampai Anda tuh tidak dapat makan gitu ya. Karena di sini kalau saya lihat sini secara gambaran saya mengatakan bahwa zodiak Aquarius kehidupannya di bulan Mei banyak desas-desusnya, banyak naik turunnya, juga banyak godaan ya, juga ada banyak bertemu dengan orang yang tidak baik. Apalagi bertemu dengan orang yang sakit hati kepada Anda hanya dengan beberapa kata saja. Nah, jadi di sini untuk di bulan Mei ini banyak bertemu dengan orang yang tidak berpuas hati dengan Anda ya dari segi pekerjaan, dari segi kata-kata, omongan, ucapan, ya dari segi semua perbuatan. Jadi apapun yang dilakukan semua tidak mendapatkan suatu kata baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman pesannya kita akan lihat dulu ya bagaimana supaya Anda tuh benar-benar bisa introspeksi diri ke depannya karena di dalam kehidupan ini Anda itu untuk orang yang berzodiak Aquarius sangat tertekan batin ya kalau di sini saya lihat. Nah, jadi di sini ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang ingin menggagalkan suatu kata rencana Anda. Lagi-lagi bertemu dengan orang yang tidak baik nih, orang berkulit hitam dan rambutnya ikal. Ya, rambutnya panjang, rambutnya ikal. Di sini adalah bermaksud ingin menghalang-halangi hoki rezeki Anda. Sini juga orang yang berkulit putih, ya tinggi tegap ya. Nah, jadi di sini ada sepasang orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda, bermaksud ingin menghancurkan semuanya. Jadi di sini suatu kata komitmen, kata kerjasama ini semuanya tuh hancur. Jadi di bulan 5 ini bisa dibilang bernasib naas ya. Apapun semua yang diinginkan tidak berjalan dengan baik. Apapun yang dilakukan semuanya tidak bisa terselesaikan dengan baik. Karena di sini kalau saya di sini pesannya mengatakan bahwa selesaikan dulu semua masalah-masalah Anda di bulan-bulan yang lalu. Jangan terlalu banyak melakukan suatu kata perubahan. Nah, jadi di sini teman-teman orang zodiak Aquarius itu ya Aquarius orangnya suka melakukan perubahan ya, banyak melakukan suatu kata harapan yang tinggi. Tapi di sini di bulan 5 ini tidak ditekankan untuk menekan suatu kata pendapatan, keuntungan, karena masih ada sesuatu yang terbebani yang harus diselesaikan secepatnya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk hoki rezeki dewa penolong itu ada desas-desusnya, ada naik turunnya, ada ujian dan cobaannya, ada banyak halangannya. Jadi apapun semua itu tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, lakukanlah pencerahan aura, banyak berdoa dan buatlah magic money ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan lagi bagian asmara percintaan orang yang berzodiak Aquarius ya. Nah, jadi di sini kita akan membuka dulu 5 kartunya ya. Nah, jadi di sini asmara percintaan Anda itu di sini kalau saya lihat cinta sih cinta, sayang sayang, tapi di sini tidak ada ketegasan hati di sini loh. Di sini dalam menyukai sesuatu ataupun pasangan si wanita ataupun pria, di sini sih katanya bagus ya, ada suatu kata hubungan yang baik, tapi di sini kurang adanya rasa percaya diri, kurang adanya rasa keyakinan ya. Jadi di sini kalau saya di sini semuanya itu
percintaan Anda itu, asmara percintaannya itu memang kurang adanya apalah ya, suka malu-malu ya, suka salting ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu dua sisi kehidupannya. Kita akan menarik dulu 3 kartunya, kita akan lihat. Karena di sini sisi kehidupan kiri dan kanan pasti bisa menggambarkan mana yang baik atau tidak. Baru kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Nah, jadi di sini dari sisi kehidupan kiri banyak sedihnya, banyak halangannya, banyak BT-nya, pikiran juga kurang fokus, tidak jernih. Nah, jadi untuk dalam suatu kata asmara percintaan itu banyak naik turunnya, banyak suatu kata kegembiraan dan banyak cemburunya dan iri hatinya ya. Sedangkan dari sini sisi kehidupan sisi kanannya ini mengatakan bahwa banyak bertemu dengan orang tidak baik, orang tidak diinginkan ya. Mungkin dari sini mengajak berhuru-hara, akhirnya uang sudah cepat habis tapi keinginan susah dalam segi asmara percintaan. Di sini dia ada rasa sakit hati tapi kesel gitu loh, sakit hatinya di sini. Jadi di sini bertemu dengan orang tidak baik yang hanya menghancurkan hubungan gitu ya. Jadi di sini bisa dibilang ada pihak orang ketiga, keempat dan kelima. Jadi gini teman-teman, kita sudah melihat cara solusi kiri dan kiri kanannya kehidupannya itu. Coba kita akan membuka dulu 5 kartunya, kita akan melihat solusinya terbaik itu bagaimana ya. Nah, jadi di sini ini 5 kartunya ini mengatakan bahwa eh, dari pihak si pria untuk orang yang berzodiak Aquarius ini banyak sedihnya ya. Sedangkan ininya seorang dari pasangan si wanita ini banyak ujian dan cobaannya di sini loh. Banyak menguji perasaan Anda. Bisa juga di sini ada godaan dari teman sahabatnya, ada orang lainnya ataupun keluarga sendiri. Dari ataupun saudara ya. Jadi di sini ini kalau dari segi asmara percintaan, di sini solusinya itu mengatakan bahwa banyak halangannya, banyak sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi susah melakukan suatu kata hubungan. Belum apa-apa sudah sedih, belum apa-apa sudah dikasih ujian dan cobaan ya. Tapi di sini ujungnya sih memang suatu kata asmara percintanya tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Di sini ujungnya hasilnya adalah nihil, banyak halangan. Jadi tidak mendapatkan suatu kata positif dalam satu asmara percintaan Anda. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Aquarius, di sini asmara Anda tuh jika Anda tuh berani berkata jujur, Anda katakan jujur. Jika tidak, ya Anda katakan tidak. Jadi Anda tidak perlu lalu menekan hati dan menekan batin perasaan Anda. Karena di sini teman-teman orang zodiak Aquarius itu kalau saya lihat sih suka memendam rasa, suka tersinggung, suka cemburu, suka emosional yang gak jelas ya, suka cemburuan. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat susah untuk menggambarkan yang mana yang benar atau tidak atau yang baik atau tidak. Jadi di sini kalau saya lihat sini seginya itu mengatakan bahwa semua emosi yang bergerak di depan gitu loh. Intinya inti pokok permasalahan itu dari segi perasaan itu orang yang berzodiak Aquarius itu lebih banyak mengutamakan emosi gitu loh. Perasaan Anda baik dari segi pria dan wanita. Cuman di sini untuk zodiak Aquarius pasangan si wanita itu terlalu banyak memberikan kata Anda tuh ujian dan cobaan. Jadi di sini asmara percintaan itu sangat tidak cocok sekali. Jadi lebih bagus jangan melangsungkan hubungan kalian tuh dengan si dia gitu loh. Jadi tidak mendapatkan suatu kata hal positif. Nah, jadi di sini coba kita akan lihat dulu pesannya apa untuk zodiak Aquarius asmara percintaannya. Di sini perasaannya ini untuk zodiak Aquarius ini mengatakan bahwa banyak amarahnya di sini ya, dan banyak kesedihannya di sini. Di sini kalau saya di sini kayaknya ada beberapa orang yang bermaksud ingin uh, mencintai si wanita ya. Nah, jadi di sini ada pihak orang kedua dan pihak orang ketiga di sini melambangkan suatu kata perasaan yang sangat sedih mendalam ya, kata cintanya ditolak dan tidak mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Jadi pesannya ini kalau bisa asmara percintaan Anda itu jangan dilangsungkan lagi terlalu dekat, jangan dipertahankan lagi, kalau bisa dijadikan suatu kata teman yang baik ya. Nah, jadi sini teman-teman, kalau saya lihat ya alangkah baiknya Anda tuh lebih matangkan diri, lebih peka terhadap perasaan ya, supaya Anda tuh benar-benar
bisa tahu mana yang terbaik dalam menjalani suatu kata hubungan ya. Nah, jadi di sini zodiak Aquarius tuh yang tidak bagusnya tuh kedua-duanya ya, hoki rezeki, dewa penolong, dan asmara percintaan. Jadi baik atau tidak ya Anda jalankan, terutama emosi Anda harus jangan terpancing, jangan terlalu suka naik pitam ataupun naik darah. Kalau kekuatan itu semuanya itu dengan penuh keseimbangan, balance ya. Jadi harus ada yin dan yang. Nah, jadi dari segi pasangan pria dan pasangan wanita harus sama-sama bisa mendominasi suatu kata perasaan yang lebih baik ya. Oke, rezeki dewa penolong, Anda akan bertanya bersabar karena semuanya itu banyak ujian dan cobaan. Oke, teman-teman, hasil ramalan untuk orang zodiak Aquarius sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan setiap harinya. Dan Anda selalu menunggu dan menanti-nantikan upload ramalan terbaru. Oke, teman-teman, jika sesuai dengan Anda ramalan ini, Anda bersyukur dan bersikap positif. Jika tidak sesuai, ya Anda anggap saja sebagai ramalan dalam meramal sesuatu. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.